warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Fauzi Saputra dari kelas IPS 1 dengan NIM 231101090016. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi, yakni Ibu Fahriatus Sofa Alawiyah SPDI MBD. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran adalah suatu proses memahami dan menafsirkan isi Al-Quran yang dilakukan oleh para mufassir dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa metode yang sering digunakan oleh para mufassir, di antaranya yaitu metode tahlili, metode muqarrin, metode ijmali, dan metode maudhu'i. Untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, sertakan dengan dalil Al-Quran. Yang pertama yaitu keutamaan ilmu. Ilmu bisa mengangkat derajat seseorang, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya yakni, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Fatir ayat 28, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahsyallahu min ibadihil ulama, yang artinya hanya saja yang takut kepada Allah dari sekian hambanya adalah para ulama. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13-19. Yang pertama yaitu ayat 13. Dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, karena perbuatan mempersekutukan Allah tersebut perbuatan yang sangat dolim. Dan ayat yang selanjutnya yaitu ayat 14. Dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk selalu berbakti kepada orang tua dan untuk selalu berinteraksi baik kepada mereka. Dan ayat yang ke-15. Dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk selalu membuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, karena kedua perbuatan tersebut pasti mempunyai akibat tersendiri. Kemudian dalam ayat 16, dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat pada anaknya untuk selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat selanjutnya yaitu ayat 17. Dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat pada anaknya untuk selalu mendirikan sholat dan berbuat baik dan mencegah pada kemungkaran. Yang selanjutnya yaitu ayat ke-18. Dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat pada anak-anaknya untuk tidak berbuat sombong dan angkuh. Yang ayat yang ke-19 yaitu, dalam ayat ini Luqman memberikan nasihat untuk bersikap lemah lembut dan selalu rendah hati. Yang keempat yaitu pertanyaan yang keempat, sebagaimana calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Menurut saya dalam surat Al-Kafirun ayat 6 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai pilihan keyakinan individu, serta mempertahankan kesetiaan terhadap akidah tauhid yang menjadi prinsip mendasar dalam Islam. Ayat ini juga menegaskan bahwa Islam tidak akan memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Moderasi beragama sangat dibutuhkan pada saat ini untuk menjaga keseimbangan dan menghindari radikalisme dan menjaga kerukunan
membangun karakter, dan menghargai perbedaan setiap individu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.